Tucin yang terkasih, selamat pagi. Pertama-tama terimalah salam seiman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan wei ke tongkien sanjaya. Harusnya pagi hari ini yang khutbah adalah Joseng Mursid, tapi tadi pagi WA saya, kepalanya agak pusing, jadi saya suruh menggantikan. Dan saya pikir mungkin Pak Mul juga belum siap, Loh Yanlok juga belum siap. Ya udah sesiapnya saya yang naik menggantikan. Tucin sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak Tucin membaca renungan ayat yang tadi telah dibawakan atau disampaikan Pak Sunjoto. Itu ayat yang kedua, belum dibaca. Mari kita baca sekali lagi apa yang dimaksudkan oleh Bencu dengan ayatnya. Halaman 706 Bencu 6a pasal 15, ayat yang pertama. Kong Tocu bertanya, semuanya ialah manusia, mengapa ada yang menjadi orang besar dan ada yang menjadi orang kecil? Bencu menjawab, orang yang menuruti bagian dirinya yang besar akan menjadi orang besar, yang hanya menurutkan bagian dirinya yang kecil akan menjadi orang kecil. Pada pasal kedua, Kong Tocu bertanya lagi, semuanya ialah manusia, mengapa ada yang menurunkan bagian dirinya yang kecil dan ada yang menurunkan bagian dirinya yang besar? Oh ya, kebalik. Bencu menjawab, tugas telinga dan mata tanpa dikendalikan pikiran niscaya akan digelapkan oleh nafsu-nafsu dari luar. Nafsu-nafsu dari luar bila bertemu dengan nafsu-nafsu di dalam, mudah saling cenderung. Tugas hati ialah berpikir, tanpa berpikir kita tak akan dengan berpikir kita akan berhasil, tanpa berpikir tak akan berhasil. Tuhan yang Maha Esa mengaruniai kita semuanya itu agar kita lebih dahulu menegakkan bagian yang besar, sehingga bagian yang kecil itu tidak bisa mengacau. Inilah yang menyebabkan orang bisa menjadi orang besar. Tucin yang terkasih, saya paling suka ayat ini ya, Bencu 6a pasal 14, 15, 16 itu menarik sekali, khususnya yang 15. Kalau kita perhatikan di dunia ini, banyak orang yang besar. Artinya orang besar itu bukan kayak ojek tong gitu ya. Artinya orang besar itu kehidupannya terkenal, kehidupannya sangat terpenuhi dan lain sebagainya. Banyak orang yang terkenal, tetapi para Tucin, ada orang yang besar namun jiwanya kecil. Justru sebaliknya, ada orang yang kecil tapi jiwanya besar. Ini saya temukan dalam mencari peserta arisan. Ya, mungkin Tucin perlu tahu, arisan Tripusaka 4 tahun selesai bulan Februari yang lalu. Kalau yang lalu kita hanya 430 nomor, kali ini kalau tidak 450 tidak keluar bunganya. Maka saya keliling mati-matian dibantu oleh beberapa pengurus, terutama ketua kita. Akhirnya hari ini terkumpul 455 nomor. Nah, saya katakan orang besar, orang kaya, orang terkenal tapi jiwanya kecil. Siapa? Ya ada
tak suruh ikut arisan. Gembel melu 5 cik, saiki ora melu kok. Iki corona lho kok. Ya wis nek aku separo wae, 3 kok 2. Sorry ya kok. Iki dagangannya lagi sepi tenang. Padahal tiap saya nagih ke sana itu antri, banyak orang beli. Sebaliknya, tanpa disengaja, saya melayani satu keluarga bongkar kuburan papahnya. Anaknya sudah bukan Konghucu semua, tapi papahnya Konghucu, mamahnya juga bukan Konghucu. Minta kuburannya dibongkar dengan upacara Konghucu. Selesai omong-omong iseng-iseng saya nawari, tidak apa-apa Pak Haji, saya berdua. Makanya Becu tadi mengatakan orang itu ada yang besar, orang itu ada yang kecil. Kenapa demikian? Becu mengatakan orang yang menuruti keinginannya yang besar akan jadi orang besar. Tapi kalau orang hanya ribut, hanya gagas, hanya membicarakan yang kecil, selamanya akan jadi orang kecil. Nah di situ pada bagian kedua Becu mengatakan tugas mata, ya, tugas apa ini pikiran itu kalau tidak dikendalikan itu akan membuat kita tidak akan berhasil. Maka dalam agama Konghucu dikatakan, saya sering mengatakan manusia itu berbahagia. Karunia Tuhan untuk manusia itu ada 2, yang satu naluri, yang satu nurani. Naluri harus dikendalikan, tidak untuk dibunuh, tapi nurani harus dikembangkan. Naluri adalah keinginan yang bersifat ya umum lah. Orang suka lain jenis, ya artinya orang suka manusia yang berlainan jenis, walaupun sekarang banyak orang yang suka sejenis. Orang bisa marah, orang bisa sedih, orang bisa tertawa, orang bisa menangis, itu naluri. Makanya kalau ada upacara kematian, anaknya iso nangis, apa anaknya nggak punya naluri? Punya. Saya yakin dalam dirinya dia sedih, tetapi mungkin ya karena ada ajaran yang berbeda, orang yang mati itu bahagia, nggak perlu ditangisi. Ya, tadi Coach Julung baru aja ngomong nggak bahagia, mesti dobleng dari sana. Nah mungkin karena itu naluri para Coach. Orang nggak suka dengan lawan jenis, itu nalurinya rotok keliru. Sukanya sama sejenis itu nalurinya keliru. Nah naluri ini harus dikendalikan. Pengendalian naluri dengan apa? Dengan nurani. Maka Becu tadi mengatakan, kalau nafsu-nafsu dari luar bertemu dengan nafsu di dalam, tapi tidak dikendalikan, maka akibatnya ya seperti yang dikatakan, banyak sekali orang-orang kecil. Orang kecil itu orang yang pikirannya sempit, orang yang hanya gagas, yang tidak berguna. Sementara orang yang besar adalah orang yang banyak manfaat, orang yang banyak kesibukan, orang yang dihargai, atau orang yang berwibawa. Nah harusnya orang Konghucu semuanya bisa jadi orang besar, bukan jadi orang kecil. Kadang-kadang yang namanya manusia ya begitulah para Coach. Saya pernah kebaktian di ngisi khotbah di salah satu kebaktian. Nah selesai kebaktian ada acara makan. Pengurusnya ada yang melayani dengan baik, ada yang gemereneng. Nek panganan tok wae teko, nek ora teko. Nek ane panganan gegeri. Saya bilang lah orang bedino kok guru mangan sego sak piring. Udah ini bungsu ini memalukan. Ada tamu, lah mana tamunya? Itu bungsu kan tamu. Ah, ya sudah,
Tidak hanya di sini di Solo, mungkin di tempat lain juga ada yang demikian. Yang itu watak. Ya, orang Jawa mengatakan nek watuk itu bisa diobati, nek watak itu angel. Walaupun besar, walaupun kaya, tapi kalau jiwanya kecil, nah itu yang perlu untuk diperbaiki. Maka para pejin sekalian, agama Konghucu mengajarkan kepada kita semua bagaimana dalam hidup ini kita selalu bisa bersikap tepat. Beberapa waktu yang lalu ya, ada rombongan mahasiswa-mahasiswi dari UMS. Ngomong-ngomong tanya, Pak Haji, saya itu pengen tanya, agama Konghucu itu dulu dilarang pemerintah, agama Konghucu itu dulu tidak boleh diajarkan, agama Konghucu itu dulu begini-begini, sekarang kok jadi bagus. Saya baca di YouTube banyak sekali acara lintas agama dengan orang-orang Konghucu yang saya melihat kok masih muda-muda. Kalau Tujin melihat yang namanya Wense Andi Gunawan masih muda, bobotnya 100 kilo lebih. Ini sudah diet, katanya sudah tinggal hampir 80 syukur saya bilang. Nah, itu dia kerjanya banyak kalau jadi guru agama Konghucu di SMA Karangturi, jadi guru agama Konghucu di Universitas mana di Semarang, terus jadi aktivis di mana-mana. Masih sempat ngirim postingan. Dan saya yakin para Tujin, kita semua ngirim postingan itu bukan untuk sesuatu yang pamer, enggak. Kalau saya nulis postingan itu supaya orang tahu loh, ini Haji Chandra ini kerja tenangan. Oh my son, orang FKUB, karena banyak yang mencari saya. Enggak apa-apa, orang bayar asalkan bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita posting, kan begitu. Ada lagi Dioseng Kristan, ketua generasi muda Konghucu Indonesia, anaknya Haksu Tang Imyah. Wah, itu ya luar biasa. Ada lagi ketua harian Matakin Butsu Budi Suniarto, itu anak muda-muda top-top semua. Dan ini mereka benar-benar memperjuangkan, mengembangkan agama Konghucu. Nah, saya tanya kepada anak-anak mahasiswa tadi, yang Anda inginkan apa? Mereka mengatakan, Pak Haji, yang nomor 1 saya ingin mengatakan ajaran Konghucu itu kan identik dengan Cina. Kenapa bisa berkembang di Indonesia? Kenapa bisa berkembang di kota Solo khususnya? Saya mengatakan seperti hari Minggu yang lalu saya khotbah, semua agama yang ada di Indonesia itu agama impor, nggak ada yang asli Indonesia. Termasuk agama kita, agama Konghucu, itu asalnya dari daratan Cina. Tetapi supaya bisa bermasyarakat, supaya bisa diterima oleh masyarakat, maka agama-agama ini harusnya bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan kita nggak usah bicara agama lain, kita bicara agama Konghucu. Konghucu bisa diterima oleh masyarakat Jawa, Konghucu bisa diterima oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang agama Konghucu adalah agama kehidupan, agama yang bicara tentang kehidupan yang nyata, bukan kehidupan yang di sana. Tujin boleh baca, cari ayat suci di kitab apapun milik Konghucu, tidak ada diceritakan yang di sana tuh begini-begini, tidak ada. Kalaupun ada, itu yang cerita adalah orang-orang kita yang tidak paham di sana kayak apa. Ya, seperti
ya contoh kita sering melakukan ya, tim Songsu. Banyak orang sekarang walaupun anak-anaknya tidak beragama Konghucu, tapi ketika orang tuanya meninggal, leluhurnya meninggal, di upacara minci, yaitu dengan ngirim rumah-rumahan kertas, uang-uangan kertas, mobil-mobilan kertas. Apakah di sana bisa jadi rumah beneran? Itu nomor 2. Yang penting pada saat melakukan, dia percaya bahwa yang dilakukan adalah untuk ungkapan baktinya kepada leluhur. Dan sekarang rumah-rumah ini sudah mengalami banyak modernisasi, jadi artinya mengikuti perkembangan zaman. Dulu bakar rumah-rumah itu harus jam 12 malam, minimal jam 11. Sekarang selesai berdoa jam 8 pun boleh boleh disempurnakan. Dulu para Tojin kalau lihat itu pelayan-pelayan yang gotong tandu yang ada di situ itu harus ditulis, kasih nama Selamat Bejo Udin. Nah, pernah orang Tiongkok itu protes sama saya, Pak Haji, itu jadi nek kayak begini ini melecehkan saya. Kenapa? Tapi jangan kuat. Kebetulan dia namanya Midi. Nah, itu bujang-bujangan ya, namanya bujang ya, tulisi ya, terutama Maklam itu yang paling tradisional harus ditulisi, kasih nama. Kenapa namanya kok selalu nama Jawa, Pak Haji? Apakah orang Jawa itu identik dengan pelayan? Padahal ini kan acara Tionghoa, kenapa jenengnya diganti Pengcuan apa hoki apa apa? Saya pikir betul juga. Bahkan dulu ini telinganya dicubes pakai dupa menyala supaya bolong, jadi nek dipanggil ben kuruku. Nah, kertas kuruku dari mana? Kalau kita nalar begitu ya, tapi ini tradisi. Nah, apakah tradisi tidak bisa dirubah mengikuti perkembangan zaman? Bisa. Justru yang penting bagaimana di zaman milenial seperti sekarang kita bisa menjelaskan kepada yang tidak tahu itu maksudnya apa. Cucu saya baru 5 tahun baru Cimping, kemarin saya ajak sembahyang di rumah, saya masak altar sembahyang, ada makanannya, tanya, "Oh Pak, itu makanan buat siapa?" Buat Makco sama Kongco itu. Lah Pak bisa makan? Jawabnya gimana? Saya ngomong itu pura-puranya. Kalau kita sembahyang, kita pura-pura leluhur kita tuh ada di depan kita. Leluhur kita sukanya makan tempe dan kaca, ya dikasih tempe dan kaca. Jawabnya gimana Pak Tojin? Sembahyang kok pura-pura? Dimarahi Tuhan. Nah Tojin, ini zaman milenial, zaman anak-anak cerdasnya luar biasa, mainan HP. Maka saya kemarin kan juga cerita, saya kaget banget. Cucu saya megang boneka Barbie perempuan, saya megang boneka Barbie laki-laki. Ayo opa, kita main drama. Ya, dia pegang semua. Papa, sekarang papa nggak cinta sama aku toh. Kenapa papa cari wanita lain mati? Yang ngajari siapa? Boleh tanya istri sama anak saya. Loh, kamu kok bisa ngomong kayak gitu? Ya, Mami lihat dari YouTube. Nah, ini makanya bahayanya di sini, Pak. Nah, oleh karena itu kita harus mengajarkan yang realistis, yang nyata. Maka saya mengatakan kepada para mahasiswa-mahasiswi, agama Konghucu memang dari daratan Cina sama dengan agama Anda, tetapi bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Kenapa? Karena memang agama itu harusnya dibuat, ya, diberlakukan, dilengkapi, disempurnakan supaya orang itu bisa terima. Nah, sing orang Tionghoa saja sekarang sing beragama Konghucu banyak yang lari, tidak mau. Orang Jawa bisa terima kita itu satu kebahagiaan. Dan Tojin sekalian, yang namanya Jawa itu unik, bahasa Jawa.
Satu macam benda namanya macam-macam. Nasi itu kalau bahasa Inggrisnya rice ya Mas. Ya. Tapi kalau di Jawa enggak, masih jadi tanaman itu namanya padi. Setelah dirontoki namanya gabah. Setelah cuwil namanya menir. Dimasak matang namanya nasi, nek kematangan namanya bubur. Kemudian kalau tidak habis di PP jadi intip atau sego akik. Itu orang Jawa. Maka sekali lagi agama yang bagus itu adalah agama yang bisa diterima oleh siapapun, dan saya yakin agama Konghucu tidak ada yang tidak bisa diterima. Karena agama Konghucu adalah agama kehidupan. Agama yang mengajarkan bagaimana orang itu sukses di dalam hidup, bukan sukses setelah hidup. Sekali lagi, di sana kayak apa kita tidak tahu. Tetapi kalau Tojin baca selendang yang di sini wetetong dia. Hanya kebajikan, tapi lagu juga yang terakhir ini junjunglah kebajikan. Hanya kebajikan sampai kepada Tuhan. Jadi kalau kita pinjam istilah teman-teman yang lain, so nek kita mati, roh kita pasti akan diterima Tuhan. Rumah Tuhan itu kayak apa kita tidak tahu. Tapi kita selalu berdoa kehadiran Tuhan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Tingginya seberapa kita tidak tahu. Baru beberapa hari yang lalu itu mantan astronot yang dulu sampai ke bulan, Neil Armstrong, itu meninggal dunia. Itu orang pertama yang bisa menginjakkan kaki di bulan. Tapi coba ditanya, waktu kamu ke bulan ketemu enggak rumahnya Tuhan kayak apa? Tidak bisa, karena Tuhan itu maha segalanya, maha sempurna. Oleh karena itu saya mengatakan, ya, dalam agama Konghucu itu yang dikatakan bagaimana menghormat Tuhan itu adalah melaksanakan firman-Nya, menjalankan apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Dan saya mengatakan supaya orang sukses dalam hidup, ajaran agama Konghucu dengan logonya genta ini sudah paling tidak 70-80% menjamin manusia dalam hidup ini bisa diterima oleh masyarakat lain. Huruf Mandarin yang ada di tengah genta berbunyi cung dan su. Jangan tambah a ya kalau yang belakang. Cung, kepada Tuhan kita ngacung, kita konsekuen, kita melaksanakan kewajiban. Kepada sesama manusia kita su tepo seliro. Saya mengatakan kepada teman-teman dari Islam itu sama dengan Anda. Hablul minallah, hablul minas. Kalau pengen menghormat Allah, hormatilah manusia. Itu ya Mas. Pengen menghormat Tuhan, hargailah manusia. Maka dalam agama Nasrani simbolnya juga salib. Itu yang ke atas pada Tuhan, yang mendatar itu kepada manusia. Sama. Kalau Buddha dan itu saya tidak tahu, belum ada. Maka sekali lagi Pak Bojit, kita ini berbahagia, kita ini berbangga karena Nabi Konghucu yang dengan rendah hati mengatakan saya tidak menciptakan, saya hanya meneruskan. Berarti ajaran agama Konghucu itu sudah ada sebelum Nabi Konghucu lahir. Tapi nyatanya agama kita yang umurnya 5.000 tahun lebih sampai hari ini masih bisa kita terima, kita kerjakan, kita terapkan, kita laksanakan dengan dalam kegiatan kita sehari-hari. Tojin yang terkasih, di sini saya ingin mengulang betapa Nabi Konghucu itu orang yang sangat perhatian dalam kehidupan.
Maka kadang-kadang orang yang nggak suka sama kita mengatakan agama kok koyo ngono, itu bukan agama. Bicaranya hanya tentang kehidupan. Benar, Nabi tidak pernah bicara yang aneh-aneh. Nabi tidak pernah bicara yang ya macam-macam lah. Tapi apakah Nabi tidak punya kesaktian? Saya tidak tahu. Tapi dalam cerita riwayat kehidupan Nabi tidak ada yang aneh. Dan saya kalau ngomong Nabi Gongcu pengen jadi orang yang sakti supaya dikenal, saya yakin beliau bisa. Ya, kalau kita baca sejarahnya, Nabi Gongcu pernah jadi menteri pertanian, menteri peternakan, menteri kehakiman, guru musik, perdana menteri. Beliau bisa naik kuda, ahli mengendarai kereta, bisa memanah dan lain sebagainya. Apa sulitnya kalau beliau hanya belajar jalan di atas air, menghilang dan lain sebagainya? Maka yang kita lihat ya, justru yang harusnya kita waspadai dalam hidup ini, bagaimana manusia harus berperan. Oleh karena itu saya ajak para tocin membaca kitab Lungi jilid 16 pasal 10. Lungi 16 pasal 10 halaman 293. Nah, para tocin, ini ada 9 hal yang harus kita perhatikan. Ini Nabi Gongcu mengajarkan ada 9 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentang melihat sesuatu selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar terang? Yang kedua, tentang mendengar sesuatu selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar jelas? Yang ketiga, tentang wajahnya selalu dipikirkan, sudahkah ramah tamah? Yang keempat, tentang sikapnya selalu dipikirkan, sudahkah penuh hormat? Yang kelima, tentang kata-katanya selalu dipikirkan, sudahkah penuh satya? Yang nomor 6, tentang pekerjaannya selalu dipikirkan, sudahkah dilakukan dengan sungguh-sungguh? Kemudian yang berikutnya, di dalam menjumpai keraguan-raguan selalu dipikirkan, sudahkah dapat bertanya baik-baik? Di dalam marah selalu dipikirkan benar-benar kesukaran yang diakibatkannya. Dan yang kesembilan, dalam melihat keuntungan selalu dipikirkan, sudahkah sesuai dengan kebenaran? Nah, Cuci, 9 hal. Saya ini teringat kalau Pak Ju menjelaskan tentang ini luar biasa. Orang kalau melihat itu harus benar-benar jelas, jangan asal lihat. Orang kalau mendengar itu juga harus benar-benar jelas apa yang didengarnya. Ya, mengatakan cerita kepada orang lain, wah si A itu loh, bojone ning omah ditinggal, bojone meteng saiki malah boncengan karo wong wedok. Nah, yang istrinya bingung, apa iya katanya lah, katanya siapa? Makanya di sini ya, mendengar, melihat harus harus benar-benar jelas. Yang ketiga tadi tentang wajah, harus ramah tamah. Orang Konghucu itu orang yang ramah. Apalagi kalau jadi pedagang, buka toko ya. Pak Dian dan Ibu itu buka toko yang di Klewer ya, Cik Yula itu juga pedagang. Wajah itu harus ramah.
Kalau nggak ramah, ya salah satu contoh tetangga saya, wah wajahnya jangkrik, tapi kok yo laris. Itu temennya Retno ngomong sama istri saya, cik itu nek meh tuku aku kalau dia pun, halah wajahnya ranya nangke pilih larang sitik tuku gondil. Nah wajah itu harus ramah, bukan berarti guyu terus itu malah peteni. Senyum terus itu malah menakutkan. Artinya ramah ya wajah kita. Itu didikan orang Konghucu. Sikap sopan dan hormat. Nabi Konghucu mengatakan kita harus membahagiakan orang yang lanjut usia. Salah satu membahagiakan adalah bersikap sopan dan hormat. Tapi kalau orang tuanya hanya kini, ya dikandani. Ojo digetak-getak, ojo diseneni. Tadi pagi saya lihat berita di TV, seorang anak bunuh bapaknya sendiri. Karena apa? Tidak dibelikan sepeda motor. Aduh, ini mesti duduk orang Konghucu, bukan? Ya, orang Konghucu itu menghormati orang tua. Yang pantas dihormati, tapi orang tua nih tidak pantas dihormati ya jangan. Orang itu harus podo-podo. Nek kamu hormat sama saya akan menghormati kamu. Saya menghormati kamu, saya juga ingin kamu menghormati saya. Itu namanya tepos liro. Saya nggak pengen ngerasani kamu, kamu jangan ngerasani saya. Itu tepos liro. Saya pengen membahagiakan kamu, ya kamu bahagiakan saya. Nek bisa, kan begitu, ya. Kemudian yang berikutnya, ucapan, kata-kata. Sudahkah dipikirkan penuh satya? Satya itu artinya kata-katanya bisa dipercaya, bukan sekedar asbun ya, asal bunyi, bukan sekedar ngomong. Itu orang Konghucu kalau ngomong, Nabi Konghucu mengatakan hati-hati ya. Kata-kata yang sudah keluar dari mulut 10 ekor kuda tidak akan bisa menarik kembali. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi kalau kita ngomongnya baik, kita ngomongnya sopan, tidak menyakiti orang lain, tapi justru membuat orang lain senang, nah itu akan berbalik kepada kita. Cuma sekali lagi para tojin, yang namanya manusia itu sifatnya macam-macam, wataknya macam-macam. Ada orang yang suka membahagiakan orang lain, menghormati orang lain, ramah pada orang lain. Tapi ada orang yang suka nyelekiti hati, menyakiti hati orang lain. Nah, omong ketus, sakarepe dhewe ada. Itu kalau bukan watak ya mungkin karena sudah berubah ya, dari usia muda menjadi tua. Itu kadang-kadang pikun merubah orang menjadi aktif, orang menjadi aneh, tahu-tahu ngerasani gini-gini. Padahal anak itu apik banget dirasani di luar lah gini-gini. Makanya kita jangan sampai begitulah. Kata-kata harus kita lakukan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam tadi tentang pekerjaan. Nabi mengharapkan apa yang kita kerjakan itu harus sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Kita kan menginginkan hasil kerja kita itu sempurna. Kita kan menginginkan apa yang kita kerjakan itu berhasil. Maka syarat yang paling utama adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang nomor 7, kalau kita ragu-ragu, jangan takut untuk bertanya. Jangan mengatakan saya iso, tapi nyatanya tidak bisa. Itu malah kita akan mengalami kerugian sendiri. Kita tidak perlu ragu untuk bertanya. Ya. Ada, saya itu sekarang setelah sering memimpin upacara kematian, ada orang kesini tanya, Pak, mau tanya hari yang baik untuk kubur itu apa? Saya tanya yang dimaksud hari baik itu hari apa? Hari yang tidak jauh dengan keluarga,
Lah kalau Anda tinggal di Solo, jenazahnya tinggal di Pyeongtaek, itu hari yang baik itu kalau nggak 3 ya 5 hari. Aturannya memang begitu. Tapi sekarang pada masa pandemi, hari yang baik itu nginep semalam tok, besoknya dikubur. Enggak Pak, pakai hitungan gini. Lah Anda agamanya apa? Bukan Konghucu, bukan Buddha. Lah kenapa tanya yang kayak begini? Ya, saya masih ragu, masih takut. Saya mengatakan, saya tidak paham masalah kayak begitu. Tapi kalau menurut saya, hari yang longgar semuanya bisa melakukan itu adalah hari yang baik. Kalau Anda mengatakan Jio, Anda bukan orang yang beragama, belajar tentang Jio. Lah kenapa mesti takut? Kalau orang takut Jio, nomor 1 yang paling takut itu saya bubur. Kalau mau melayani almarhum tanya dulu Jio-nya apa. Waduh, Jio maaf saya nggak berani. Nah sing mendoakan siapa? Cucu saya itu ngomong, Opa kamu kok ke Pyeongtaek terus dok? Iya, tugas mendoakan orang yang meninggal. Lah apa keluarganya tidak bisa berdoa sendiri? Ya bisa, tapi kan tidak bisa kayak Opa. Orang didoakan untuk apa? Aduh, jawab kayak apa? Katanya emak itu kalau orang meninggal didoakan masuk surga, ya kayak gitu aja. Sudah. Emaknya yang di sana kan agamanya tidak sama dengan saya. Nah itu Pak. Jadi jangan ragu-ragu. Kita kalau ketemu yang ragu-ragu, kita harus bertanya. Yang nomor 8 para coci, kalau kita marah, pikirkan akibatnya. Saya sering beri contoh, kalau orang hobinya bantingi piring, sekarang sudah waktunya untuk berpikir. Ya mohon maaf, biasanya yang bantingi piring itu ibu, suaminya nasar, wah di rumah marah, piring dibanting, kurang lagi tambah, semakin banyak piring, semakin banyak semakin senang hatinya. Tapi nanti setelah reda itu piring sing pecah piro, nek tuku lagi harganya berapa, itu baru piring. Kalau banting yang lainnya, barang-barang yang lebih mahal, televisi, komputer, ya, kemudian laptop dan lain sebagainya, pandang lebih parah. Itu kalau marahnya diwujudkan lewat bantingan ke materi. Tapi kalau marahnya diwujudkan lewat penganiayaan fisik kepada anggota rumah tangga, itu lebih menyesal lagi. Undang-undang negara kita melarang adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Artinya seorang suami tidak boleh menganiaya istrinya, menyakiti istrinya, tapi istri boleh ya. Nah, saya cerita kalau kecil, bapak saya itu dulu montir sepeda motor. Kalau ngajar anaknya pakai kabel, cekas, wah sakitnya luar biasa. Kalau sudah bilur, tapi malamnya ketika saya tidur, kok ada yang pegang paha saya melirik itu papa sambil nangis, dikasih ipar. Nah kecil, menyesal. Belum lagi kalau marahnya terlalu berlebihan, tahu-tahu istrinya ditusuk, dibakar dan lain sebagainya. Wah itu lebih luar biasa sadisnya. Maka Nabi Konghucu mengatakan, kalau marah pikirkan akibatnya. Lah apa orang tidak boleh marah? Boleh. Kenapa tidak boleh marah? Boleh. Cari marah yang akibatnya baik. Nyonya ajak keluar, yuk jajan dengan ori. Nah itu marah yang baik kan begitu. Nyonya beli ke hadiah begitu. Itu marah yang baik. Jadi Nabi Konghucu ternyata teliti. Yang terakhir para toji, di dalam melihat keuntungan selalu dipikirkan, sudahkah sesuai dengan kebenaran. Bakulan, mumpung ini suasana corona, zaman dulu masih anyar-anyar corona kan kita melihat
Ya, masker sakdus harganya hanya 15.000 dijual 1 juta payu. Apalagi harganya cuma segitu dijual lebih mahal payu karena keadaan. Tapi kalau kita membaca pesan dari Nabi Gongcu, ini tidak benar, karena yang kita ambil keuntungan itu tidak berdasarkan kebenaran, bukan aji mumpung ya. Mumpung payu, mumpung banyak orang membutuhkan, nah kita cari keuntungan sebesar-besarnya. Tidak boleh ya, jangan aji mumpung, cari aji janda aja. Nah, begini sekalian. Jadi sekali lagi di depan para mahasiswa dan mahasiswi saya mengatakan, makanya dulu itu orang mengatakan Konghucu bukan agama. Tidak bicara masalah yang di sana, tidak bicara masalah setelah orang mati bagaimana, tapi yang dibicarakan ada di dunia ini. Maka saya sering mengatakan, orang Konghucu itu orang yang paling beruntung. Mau cari surga, tidak usah nunggu mati. Sekarang ini kita bisa cari surga. Kalau kita hidupnya bahagia, badannya sehat, banyak orang simpati kepada kita, usaha kita lancar, itu surganya kita. Kalau kita hidupnya banyak dimusuhi teman, ya boleh apa-apa, tidak punya, mau makan saja sulit, itu neraka. Kenapa harus nunggu mati? Nek di sini penak, di sana pasti lebih penak lagi. Nah, itu orang Konghucu. Agama Konghucu mengajarkan orang itu sukses. Sukses itu dalam hidup, bukan sukses yang di sana. Karena yang di sana kaya apa, sekali lagi kita nggak tahu. Orang tanya, lah buat apa orang mati disembayangi kalau nggak tahu nanti rohnya kemana? Nah itu kan wujud ungkapan kita. Jangankan kepada orang tua, binatang yang kita sayangi mati saja kita bisa nangis. Ya. Ada orang mengatakan yang mati itu sudah berbahagia, tidak perlu ditangisi. Tapi kenyataan beberapa hari kemudian orang ini punya ikan arwana, sudah ditawar orang bodil, tidak dikasih kendala, mati. Iwak dikubur sama nangis. Saya ngomong, Bapak Boe mati ra ditangisi, malah nyanyi-nyanyi. Saya iwak mati ditangisi, orang keliru. Sudah. Makanya itu tadi Pak Berji. Agama Konghucu bicara masalah sukses dalam hidup. Kalau hidup ini sukses, yakin kalau suksesnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, di sana kita juga akan mendapatkan kesuksesan. Sekali lagi Pak Berji, ayat yang di atas altar, menghormat Tuhan adalah menjalankan firman-Nya. Kalau Tujin jadi papa-papa yang baik itu bagaimana? Tujin jadi mama-mama yang baik itu bagaimana? Tujin jadi emak, jadi engkau, jadi apapun itu jadilah yang terbaik. Ya. Saya rasa demikian para Tujin, dan terasa sudah 10:30. Semoga yang saya sampaikan pagi hari ini membawa pengetahuan atau menambah wawasan kita. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Terimalah kembali salam seiman kita. Wei te tong yen saja.